Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 963, bunuh untuk membersihkan jalan, cobalah. Melihat buah Tianxing yang diserahkan Ye Guan, matanya tertegun sejenak, dan saat berikutnya, air mata mengalir seperti bendungan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memegang erat leher Ye Guan dengan kedua tangannya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Dia mencoba membangunkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi dengan susah payah. Jangan menangis, cobalah. Yin Yan bisa merasakan bahwa Ye Guan sedang berjuang karena garis keturunannya yang gila. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menggerakkan kepalanya ke depan, dan menggigitnya. Ye Guan bertanya dengan lembut, enak. Yin Yan mengangguk, ya. Setelah mengatakan itu, dia membenamkan kepalanya di leher Ye Guan, tidak berkata apa-apa, hanya bergerak sedikit. Mendengar perkataan Yin Yan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan yang berlumuran darah. Dia dengan lembut mengusap kepalanya ke pipi Yin Yan, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan mata, sedikit kingming. Di ujung pandangannya, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Lelaki tua itu mengenakan jubah dewa, janggut dan rambutnya semuanya putih, dan matanya setajam pisau. Imam kepala rumah ilahi telah mengekang pemerintahan. Di belakang Su Zeng, ada dua pria parubaya, keduanya adalah pendeta dari istana ilahi. Selain itu, di belakang mereka, ada ratusan pria kuat misterius yang mengenakan baju besi hitam. Tentara Senfu, Su Zeng menatap Ye Guan di kejauhan dengan mata dingin. Dia merentangkan tangan kanannya dan menjabatnya tiba-tiba. Ledakan, di ujung jarak, di dalam tubuh Ye Guan dan Yin Yan, tombak itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, sepotong api surgawi menyala dengan sendirinya, dan hendak membakar Ye Guan dan Yin Yan sampai mati pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membalikkan ujung pedang King Xuan dan menusukkannya ke perutnya. Ledakan, begitu pedang King Xuan memasuki tubuh, kekuatan yang kuat langsung menekan api langit yang akan terbakar dan kemudian memadamkannya. Alis Su Zeng di kejauhan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa api langit telah padam. Bagaimana mungkin? Su Zeng menatap Ye Guan dengan sedikit keraguan di matanya. Tentu saja, dia lebih menyesal. Dia seharusnya membakar keduanya sesegera mungkin situasi keseluruhan sudah beres. Jadi, ingin menanyakan sesuatu. Jadi dia tidak melepaskan kekuatan api yang bergerak ke langit di tombaknya untuk pertama kalinya. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba meraung, Tuan Ta. Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Yin Yan, lalu menyelimuti Yin Yan. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Yin Yan, lalu menyeringai, tapi senyuman ini benar-benar menakutkan. Saat ini, aku akan membawamu keluar dari sini. Yin Yan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pipi Ye Guan. Oke. Saat ini, Xiao Ta meninggalkan tubuh Yin Yan, lalu terbang ke arah Ye Guan, pikir Ye Guan, lalu menerima Yin Yan ke dalam menara kecil. Setelah mengirimkan pemikiran ke menara kecil itu segera berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam tubuh Ye Guan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Su Zeng di kejauhan. Su Zeng Ding menatapnya. Kamu tidak bisa hidup tanpa peradaban Tianxing, begitu pula dia. Ye Guan mengangguk, kalau begitu cobalah. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Ta, bantu saya di saat kritis ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan, kolom darah tiba-tiba melonjak dari tubuh Ye Guan. Garis keturunan telah diaktifkan sepenuhnya. Pada saat ini, tanpa menekannya,
Aura darah yang keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus setelah akumulasi puluhan juta tahun, niat membunuh yang tak ada habisnya dan energi kekerasan menyapu langit dan bumi seperti gelombang. Dan setelah menjadi gila, keilahiannya juga mencapai kesempurnaan pada saat ini. Tidak hanya itu, wilayahnya juga berakhir secara alami. Namun, yang dia buka kali ini bukanlah jalan ilmu pedang, melainkan jalan membunuh. Masuki Tao dengan membunuh, saat dia merasakan niat membunuh dan permusuhan yang tak terbatas di tubuh Ye Guan, alis Su Zeng di kejauhan tiba-tiba berkerut dalam, mundur saja. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, apakah Anda sudah memberitahu Dewa Tiangxuan atau CEO? Di belakangnya, seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam, belum. Wajah Su Zeng menjadi gelap, segera beritahu mereka. Pria parubaya itu ragu-ragu. Anda hanyalah seorang kultivator pedang dari peradaban tingkat rendah. Apakah Anda benar-benar ingin merepotkan Dewa Tiangxuan dan CEO? Kegilaan, Su Zeng sangat marah. Kamu masih mengira dia berasal dari peradaban yang lebih rendah sampai sekarang. Mendengar hal tersebut, pria parubaya itu tiba-tiba terkejut. Su Zeng menatap Ye Guan yang auranya membumbung tinggi di kejauhan. Matanya penuh kesungguhan. Garis keturunan orang ini sangat kuat, dan pedang itu sangat kuat. Kekuatan dan peradaban di belakangnya pasti sangat sulit. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pria parubaya itu dan berkata dengan marah, segera beritahu Tuhan Tiangxuan dan CEO. Pria parubaya itu tahu bahwa masalahnya jauh lebih serius daripada yang dia kira, jadi dia tidak berani mengatakan apapun dan segera berbalik dan pergi. Su Zeng tiba-tiba berkata lagi, dua dewa utama, mohon minggir. Dewa cermin menatap Ye Guan dari kejauhan, lalu berkata, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia dan Dewa Jimat di sampingnya berbalik dan pergi. Ketika keduanya memiliki benda suci, mereka masih bisa bersaing dengan Ye Guan. Tetapi saat ini, mereka tidak bisa bersaing dengan Ye Guan sama sekali, dan tinggal di sini tidak akan berpengaruh. Orang-orang kuat lainnya secara umum tidak ada gunanya, jadi mereka semua mundur. Su Zeng memandang Ye Guan di kejauhan dan mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia menemukan aura pendekar pedang muda di depannya masih meningkat dengan liar, seolah-olah tidak ada batas atas. Ada yang salah, Su Zeng menjadi semakin gelisah. Dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan melambaikan lengan bajunya. Sambaran petir tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya. Petir melonjak tertiup angin dan berubah menjadi pilar guntur, dan kemudian dengan ganas bergerak menuju kejauhan. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menghunus pedang. Bang! Begitu pedang ditusukkan, pilar guntur langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan kemana-mana. Melihat pemandangan ini, mata Su Zeng tiba-tiba menyipit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang, tertawa. Cahaya pedang berdarah tiba-tiba merobek lapangan, dan hanya butuh sekejap untuk membunuh Su Zeng. Menghadapi pedang Ye Guan yang menakutkan, Su Zeng tidak berani meremehkan musuh. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda kuno tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Perintah guntur surgawi, salah satu dari 10 harta terbesar peradaban Tianxing. Dengan munculnya token ini, tiba-tiba, area tempat dia berada berubah menjadi area kolam guntur. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi Ye Guan seperti jaring. Namun, saat berikutnya, Ye Guan menjentikkan pergelangan tangannya cahaya pedang berdarah, dan dalam sekejap, jaring petir itu hancur.
Ye Guan memanfaatkan situasi ini dan menebas dengan pedangnya lagi, dan cahaya pedang jatuh. Bang, Su Zeng langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, ruang dan waktu tiba-tiba terbuka satu demi satu di sekelilingnya. Dan kemudian, pedang niat yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan pedang niat ini terbunuh dalam sekejap. Sebuah mata rendam Su Zeng itu. Terjadi keheningan sesaat, ledakan, sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari cahaya pedang berdarah. Su Zeng perlahan berjalan keluar dengan token guntur langit di tangannya. Pada saat ini, dia seperti dewa guntur. Sinar guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Satu guntur dan kilat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan galaksi dan alam semesta. Pada saat ini, Su Zeng juga jelas memiliki api sungguhan, dan guntur serta kilat yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih kuat di bawah pengaruh amukannya yang mengerikan. Saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menghilang. Ekspresi ganas melintas di mata Su Zeng, dan dia gemetar, berubah menjadi sambaran petir dan menghantam Ye Guan. Bang! Segera setelah cahaya darah bersentuhan dengan cahaya guntur itu pecah. Segera setelah itu, Su Zeng mundur hampir 100.000 kaki. Begitu dia berhenti, segel guntur langit di atas kepalanya meledak, berubah menjadi guntur yang tak terhitung jumlahnya dan petir dan tersebar menuju langit dan bumi sekitarnya. Melihat adegan ini, Su Zeng langsung bingung. Apakah Sky Thunder Order rusak seperti ini? Apa-apaan? Pada saat ini, cahaya pedang telah mencapai dirinya. Mata Su Zeng tiba-tiba menyusut, dan dia tidak lagi berani menahan apapun. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan sinar guntur dan api yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya. Guntur api, ini juga merupakan jenis api surgawi, dan ini adalah api surgawi tingkat dewa. Jika api ini padam, bahkan seluruh alam semesta akan musnah menjadi abu dalam sekejap. Itulah mengapa ruang dan waktu di sini sangat istimewa. Dan ia tidak takut dengan kekuatan api surgawi. Jika api surgawi ini dipadamkan di tempat lain, seluruh alam semesta tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, Ye Guan sama sekali tidak takut dengan api langitnya dan menebas ke arahnya dengan pedang yang ganas. Kilatan keganasan melintas di mata Su Zeng. Dia meraung dan secara pribadi mengaktifkan api guntur untuk memukul Ye Guan dengan ganas. Ketika petir bersentuhan dengan pedang King Xuan milik Ye Guan, tiba-tiba pedang itu bergetar hebat, dan kemudian meledak secara langsung, dan jeritan melengking bergema dari langit dan bumi. Semangat guntur dan api, Su Zeng merasa ngeri dan hendak mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menembus tepat di antara alisnya. Ledakan, Su Zeng terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Wajah Su Zeng dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana? Sebelum dia selesai berbicara, pedang King Xuan bergetar hebat dan menyerap jiwanya sepenuhnya. Dunia kembali normal. Ye Guan tiba-tiba meraung, dan niat membunuh yang tak terbatas serta energi kekerasan tiba-tiba meledak, dan seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Namun, ketika energi darah, niat membunuh, dan energi kekerasan mendekati pohon kehidupan Tianxing, mereka terpesona oleh semburan darah. Kekuatan tak terlihat menghalanginya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menyingkirkan pedang King Xuan, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Ketika dia akhirnya menjadi gila, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu meninggalkan peradaban Tianxing dengan satu pikiran. Namun, dia masih meremehkan kekuatan mengerikan dari garis keturunan iblis gila. Ketika dia keluar dari dunia kehidupan Tianxing, dia merasakan nafas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Jadi dia berhenti,
Xiaota tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, ayo mundur dulu." Mengatakan itu, ia dengan cepat mengerahkan kekuatannya untuk menekan garis keturunan gila Ye Guan. Namun, begitu kekuatannya muncul, ia langsung ditekan oleh garis keturunan gila Ye Guan. Jenis yang tidak bisa bergerak, melihat pemandangan ini, Xiaota tiba-tiba meratap, sudah berakhir. Babak 964. Niat membunuh sangat besar. Ye Guan meremehkan kekuatan garis keturunan gila. Dia berpikir bahwa Tuan tak dapat membantunya mendapatkan kembali kewarasannya pada saat kritis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia sekarang sedang membuka jalan, kekuatannya jauh lebih hebat dari sebelumnya, dan dia benar-benar gila. Hal yang paling menakutkan adalah setelah menjadi benar-benar gila, keilahiannya mencapai kesempurnaan. Kosongkan jalannya, keilahian yang sempurna. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditekan oleh Taye. Tidak, harus dikatakan bahwa Master Menara tidak berani menekannya sekarang. Karena sekarang Ye Guan benar-benar tidak mengenali kerabatnya. Jika menekannya secara paksa, Ye Guan pasti akan menebangnya sekarang. Jadi, mereka mengabaikannya begitu saja. Di langit, Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dan permusuhan serta niat membunuh di sekitarnya terus bergetar di sekitar langit seperti gelombang daerah sekitarnya dikelilingi. Waktu dan ruang dalam jarak 10 kaki berubah menjadi lautan darah. Niat membunuhnya sangat besar, kemarahannya luar biasa. Di luar lautan darah, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing menyaksikan pemandangan ini. Semuanya ngeri, karena niat membunuh dan permusuhan sudah dapat mempengaruhi mereka. Tidak ada orang kuat yang berani mendekati area tempat Ye Guan berada. Ekspresi Dewa Cermin dan Dewa Jimat menjadi semakin serius saat ini. Karena mereka menemukan bahwa dari awal pertempuran dengan Ye Guan hingga sekarang, kekuatan Ye Guan saat ini telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Beberapa kali, semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Ini sungguh di luar dugaan. Cermin Dewa tiba-tiba berkata, "Apakah kamu di sini?" Saat Dewa Tianfu hendak berbicara, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang. Targetnya persis mereka berdua, karena mereka paling dekat. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh mereka, keduanya merasa ngeri. Bagaimana mereka berani melawan Ye Guan saat ini? Mereka berdua bergegas kembali pada saat yang bersamaan. Tertawa, meskipun serangan pedang Ye Guan gagal, energi pedang yang kuat juga mengejutkan mereka berdua hingga mundur ratusan ribu kaki. Saat keduanya berhenti, jiwa mereka menjadi ilusi. Setelah memukul mundur kedua pria itu dengan satu pedang, Ye Guan menoleh dan melihat orang-orang kuat dari peradaban Tianxing yang paling dekat dengannya di kejauhan. Melihat Ye Guan, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing semuanya merasa ngeri, dan mereka berbalik dan lari. Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing tiba-tiba terbang ke langit. Tetapi pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dan membuat Ye Guan tetap di tempatnya. Ledakan, yang pasti, niat membunuh dan kekerasan Ye Guan benar-benar bisa ditekan. Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, seorang wanita berpakaian putih muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Melihat pengunjung itu, banyak orang kuat dari peradaban Tianxing menghela nafas lega. Dewa awan surgawi, tidak jauh dari Tuan Tianyun adalah Wu Zhou, penguasa balai penegakan hukum. Dengan peristiwa besar yang terjadi di peradaban Tianxing saat ini, tentu saja mustahil baginya untuk terus bertarung dengan Tuan Tianyun. Jangan kalahkan dia. Dewa Tianyun menatap Ye Guan. Dengan sedikit keterkejutan di matanya,
harus dikatakan bahwa kekuatan Ye Guan sedikit di luar dugaannya. Apalagi saat dia mengetahui bahwa Cheo Senfu meninggal di tangan Ye Guan, dia sangat terkejut. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kekerasan naik ke langit. Cahaya putih yang menyelimutinya terbuka. Dan kemudian, Ye Guan menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya putih pecah dan memercik kemana-mana. Sosok Ye Guan bergetar, dan dia langsung menyerang Dewa Tianyun dengan pedangnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Dewa Tianyun. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menunjukkan jarinya. Jari ini benar-benar menghentikan pedang menakutkan Ye Guan. Bang! Pedang Ye Guan menembus ujung jarinya, dan seluruh tubuhnya berhenti di tempatnya. Namun saat ini, ujung jari Dewa Tianyun Xiang tiba-tiba terbelah dan darah tumpah. Dewa Tianyun langsung terkejut, dan dia menjentikkan ujung pedangnya. Bang! Ye Guan mundur 10.000 kaki dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, Dewa Tianyun tiba-tiba muncul di depannya. Karena krisis naluriah, Ye Guan tiba-tiba menebas dengan pedangnya sangat menakutkan. Pedangnya langsung merobek ruang dan waktu di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Namun, begitu pedangnya jatuh, pedang itu langsung dijepit oleh dua jari Tianyun Sang Sen. Pada saat ini, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya ditekan. Dewa Tianyun tidak menyakiti Ye Guan, tetapi membantunya menekan niat membunuh dan kemarahannya. Karena dia sudah dapat melihat bahwa Ye Guan dalam keadaan gila saat ini dan pikirannya tidak jernih. Saat ini, Xiao Ta juga dengan cepat membantu menekannya. Di bawah penindasan Dewa Awan Langit dan Xiao Ta, Ye Guan akhirnya memiliki secercah kejernihan di matanya. Pada saat ini, suara Dewa Tianyun tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Dewa Tiangxuan dan Cheo akan segera kembali. Kekuatan mereka masih lebih baik dariku. Kamu jelas bukan tandingan mereka. Ayo pergi. Kamu melirik Dewa Tianyun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang Qingxuan di tangannya bergetar hebat. Saat berikutnya, dia langsung menggunakan pedang Qingxuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan menghilang di tempatnya. Lancang. Pada saat ini, Master Aula Penegakan Hukum di kejauhan tiba-tiba berteriak dan hendak memblokir ruang dan waktu dengan paksa dan menghentikan Ye Guan. Dewa Tianyun tiba-tiba terbang mundur, dan penerbangan ini terbang langsung ke area di mana Wu Zhou, penguasa Balai Penegakan Hukum, langsung diguncang oleh kekuatan dahsyat untuk terbang puluhan ribu kaki. Setelah Wu Zhou berhenti, dia memandang Dewa Tianyun dengan tidak percaya. Saat dia hendak berbicara, Dewa Tianyun memasang ekspresi serius di wajahnya. Pedang ini sangat kuat. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Wu Zhou dengan wajah prihatin. Tuan Wu Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Dewa Tianyun, Wu Zhou memelototi Dewa Tianyun. Kamu sengaja membiarkan dia pergi. Dewa Tianyun mengerutkan kening. Jika kamu mengatakan itu, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Wu Zhou menatap Dewa Tianyun. Tubuhnya gemetar karena marah. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan wanita ini, dia merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan semua kemarahan di perutnya untuk bernalar. Ya Tuhan, jangan bicara tentang pelanggaran hukum ilahi. Orang ini membunuh begitu banyak orang di peradaban Tianxing kita, dan Anda hanya melihatnya pergi. Apakah ini masuk akal? Dewa Tianyun bertanya balik, mengapa kamu tidak menghentikanku? Ekspresi Wu Zhou membeku. Dewa Tianyun berkata dengan tenang, Tuan Istana Wu, setidaknya saya mengambil tindakan. Bagaimana dengan Anda? Setelah Anda keluar, Anda bahkan tidak mengambil tindakan, tetapi datang untuk menuduh saya. Apakah menurut Anda saya mudah ditindas?
Saat dia berbicara, aura menakutkan menyelimuti Wu Zhou, membuatnya siap untuk memulai pertarungan. Melihat Yun Sangsen akan menjadi bodoh lagi. Wajah Wu Zhou benar-benar jelek, tapi dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa bernalar dengan sepenuh hati. Sangsen, pemuda itu membunuh banyak dari kita, jadi biarkan saja dia pergi. Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada orang-orang kami, peradaban Tianxing kita tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak zaman kuno, dan dia juga membiarkan peradaban Tianxing tidak terluka. Dewa Tianyun memandang Wu Zhou dengan acuh tak acuh. Tuan Istana Wu, apakah menurutmu segala sesuatunya sesederhana itu? Wu Zhou sedikit mengernyit. Apa maksudmu, Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah dengan suara rendah. Mengapa kamu, penguasa Balai Penegakan Hukum, berpikiran begitu sederhana? Wajah Wu Zhou tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, tapi dia tidak berani marah. Dewa Tianyun langsung mengabaikannya, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat Ye Guan menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, Tuan Istana Penyihir, bagaimana Anda yakin bahwa dia bukan dari peradaban tingkat yang lebih tinggi? Wu Zhou tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dewa Tianyun meliriknya dan berkata, apakah peradaban Tianxing saya memiliki pedang itu? Bagaimana dengan garis keturunannya? Beberapa garis keturunan yang lebih istimewa daripada peradaban Tianxing saya. Wu Zhou tampak jelek, meskipun dia masih mencibir Ye Guan saat ini dan menganggapnya sebagai semut dari peradaban tingkat rendah. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini memang tidak sederhana. Entah itu garis keturunannya atau pedang itu, mereka tidak berasal dari peradaban tingkat rendah. Peradaban tingkat 6, Wu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, dia pasti tidak mungkin berasal dari peradaban tingkat 6. Aku berani mempertaruhkan seluruh keluargaku padanya. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena peradaban Tianxing pada dasarnya tidak pernah menghadapi lawan selama bertahun-tahun, dan peradaban Tiangxuan telah menjelajahi alam semesta. Jika mereka bertemu dengan peradaban tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan mengetahuinya. Dewa Tianyun berbisik, ketika kita menghancurkan beberapa peradaban, sebelum mereka bertemu dengan kita, mereka sama percaya diri seperti kita sekarang. Mereka percaya bahwa tidak ada peradaban yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Namun, kita hanya menggunakan kemauan api Duotian menghancurkan seluruh peradaban kosmik mereka. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, kami akan menertawakan mereka seperti katak di dalam sumur. Kami tidak tahu seberapa tinggi langitnya, Istana Tuan Wu. Mungkin di mata beberapa orang yang beradab dan berkuasa. Kawan, kami juga adalah katak di dalam sumur. Saya mohon berbeda. Wajah Wu Zhou dingin. Tuan Tianyun, jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan keagungan Anda sendiri. Peradaban Tianxing kita telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun dan belum menemui lawan. Ini telah membuktikan segalanya. Dewa Tianyun melirik Wu Zhou dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika Anda berbicara dengan orang bodoh, Anda sendiri mungkin menjadi bodoh. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbuka, dan kemudian, seorang wanita keluar. Wanita itu mengenakan jubah hitam ketat, dan rambut panjangnya diikat dengan pita ungu dan disampirkan di belakangnya dari ekor hingga bokongnya. Fitur wajahnya seindah sebuah karya seni, tanpa cacat, tanpa satu pun cacat, kecuali matanya, dingin, seperti bongkahan es yang mengusir orang ribuan mil jauhnya. Ketika Wu Zhou melihat pengunjung itu, dia langsung sangat gembira dan buru-buru berkata, saya telah melihat dewa tertinggi Tiangxuan. Dua dewa besar peradaban Tianxing berkumpul.
Dewa Tianyun memandang Dewa Tiangsuan dan tidak berkata apa-apa. Mata Dewa Tiangsuan juga tertuju pada Dewa Tianyun, dan keduanya hanya saling memandang. Kedua gadis itu sama-sama dewa tingkat tinggi dan memiliki sekolah sendiri. Perbedaannya adalah sekolah Dewa Tianyun terutama untuk belajar, sedangkan sekolah Dewa Tiangsuan terutama untuk seni bela diri. Ketika Lord Tianxing masih di sana, kedua wanita itu kadang-kadang bertemu satu sama lain, tetapi hubungan pribadi mereka tidak mendalam. Dewa Tiangsuan tiba-tiba berbicara lebih dulu, "Tianyun, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Tianyun Sangshangshen berkata, "Pertama, asal-muasal pemuda itu tidak sederhana. Kedua, aliansi jahat diam-diam memicu masalah ini, dengan sengaja mengarahkan peradaban Tianxing kita untuk bermusuhan dengan pemuda itu." Wu Zhou di samping tiba-tiba berkata, "Tuan Tianyun, pemikiran itu melanggar hukum ilahi. Mungkinkah aliansi jahat memintanya melakukan itu?" Dia tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan, karena orang yang pertama kali menangkap Yinian dan Ye Guan adalah dari Balai Penegakan Hukumnya. Dewa Tiangsuan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Wu Zhou. "Masalah ini disebabkan oleh aliansi jahat. Cui Yin, pejabat eksekutif Istana Penegakan Hukum Anda, yang tidak punya otak dan dimanfaatkan, yang membuat masalah ini memburuk menjadi titik ini. Hal ini, Balai Penegakan Hukum Anda tidak dapat dipisahkan." Mendengar ini, wajah Wu Zhou tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dewa Tiangsuan memandang Dewa Tianyun lagi. "Tianyun, meskipun Balai Penegakan Hukum salah, itu adalah fakta bahwa satu pemikiran melanggar hukum ilahi. Ini juga merupakan fakta bahwa pembudidaya pedang membunuh banyak orang kuat di peradaban Tianxing kita. Anda ingin melindungi eksekusi satu pemikiran petugas. Saya mengerti. Tetapi Anda tidak boleh membiarkan anak itu pergi dengan sengaja. Anda..." Dewa Tianyun tiba-tiba mengulurkan dua jarinya. Ada bekas pedang yang dalam di ujung jarinya. Dia memandang Dewa Tiangsuan dan berkata, "Pedangnya menghancurkan tubuh misteriusku." Dewa tertinggi Tiangsuan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dewa Tianyun menatap Dewa Tiangsuan dengan saksama. Saya memiliki niat untuk meninggalkan pemuda itu. Tetapi dalam hati saya, peradaban Tianxing selalu didahulukan. Jika saya benar-benar mengkhianati peradaban Tianxing, saya tidak akan ada yang membunuhnya. Tetapi pernahkah dia mengkhianati Tianxing peradaban? Wu Zhou di samping berkata dengan suara yang dalam, "Dia melanggar hukum ilahi." Dewa Tianyun tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Apakah melanggar hukum ketuhanan merupakan pengkhianatan terhadap peradaban Tianxing? Ada begitu banyak orang di peradaban Tianxing kita yang melanggar hukum. Apakah mereka semua mengkhianati peradaban Tianxing? Wu Zhou tampak jelek. Dewa Tianyun memandang Dewa Tiangsuan. "Saya sengaja melepaskan Yinian dan pemuda itu. Saya memang memiliki motif egois. Saya hanya ingin memenuhinya. Saya tidak pernah menyembunyikannya dari awal hingga sekarang. Namun, selain motif egois, saya masih memiliki hati publik. Asal-usul pemuda itu tidak sesederhana kelihatannya. Selain itu, aliansi jahat dan dia adalah musuh bebuyutan. Jadi mereka belum bisa menyingkirkannya dalam peradaban Tianxing kita. Tidak akan ada sebab dan akibat yang tidak diketahui. Datang." Candaan, Wu Zhou itu tiba-tiba menyela kata-kata Dewa Tianyun. Apa sebab dan akibat besar yang tidak diketahui? Bahkan jika ada sebab dan akibat besar yang tidak diketahui, peradaban Tianxing kita tidak dapat menanggungnya. Itu hanyalah lelucon besar. Setelah mendengar kata-kata Wu Zhou, Dewa Tianyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya naik dan mulai berbicara. Karena dia terlalu dekat, dan Wu Zhou tidak menyangka bahwa Dewa Tianyun akan tiba-tiba mengambil tindakan. Ketika dia bereaksi, tamparan keras terdengar. Bang! Bersambung.